Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat selalu. Untuk memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kita diberi kelancaran, kemudahan, serta keberkahan dalam menerima ilmu-ilmu di sekolah. Baik, untuk ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menyajikan beberapa gambar yang bisa kalian amati. Silahkan amati gambar-gambar berikut. Nah, setelah kalian lihat atau kalian amati gambar-gambar yang Ibu sajikan tadi, kira-kira apa sih gambar yang Ibu sajikan tadi? Iya, betul. Itu gambar judul-judul cerita. Sesuai materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang teks cerita fantasi. Ada berapa judul cerita yang Ibu sajikan tadi? Iya, ada 5 ya. Ada 5 judul cerita. Yang pertama judulnya apa? Keledai dan Penjual Garam. Yang kedua, Legenda Putri Bulan. Yang ketiga, Nataga the Little Dragon. Yang keempat, Putri Cinderella. Dan yang kelima, Berlian 3 warna. Dari kelima judul cerita tadi termasuk ke dalam teks cerita fantasi. Nah, di dalam teks cerita fantasi nanti kita bisa menemukan ciri-ciri teks cerita fantasi dan juga kita bisa menemukan unsur-unsur teks cerita fantasi. Judul cerita. Sekarang untuk lebih lengkapnya, Ibu akan menyajikan sebuah video, tayangan video tentang cerita fantasi. Silahkan kalian simak, kalian dengarkan, dan kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama Ayah Sada di sini. Nah, sekarang kita akan menyimak video kisah pagi yang sedang teman-teman tayangkan atau teman tonton sekarang tentang kisah penjual garam dan keledai. Di suatu desa, hiduplah seorang pemuda bersama seekor keledai kesayangan. Sehari-hari, ia bekerja sebagai penjual garam di pasar. Saat berjualan, ia selalu mengajak keledainya untuk membantunya membawakan garam. Namun sayang, seringkali si keledai ini merasa malas dan enggan membantu si penjual garam untuk berjualan. Suatu hari, si penjual garam ini mendapat banyak pesanan garam. Ia pun mengajak si keledai ke pasar dengan menyeberangi sungai. Nah, karena si keledai ini sedang malas diajak ke pasar, ia pun menyusun sebuah rencana. Aku akan menegukkan kakiku agar garam ini basah dan tidak jadi ke pasar, ucap si keledai dalam hati. Saat ia dan si penjual garam melewati sungai, si keledai pun melakukan rencananya. Alhasil, semua garam pun basah. Mereka gagal berjualan dan kembali ke rumah. Keesokan harinya, si penjual garam kembali mengajak keledai untuk ke pasar. Namun, kali ini ada yang berbeda. Si penjual garam itu beralih menjual kapas dan meletakkannya di kantong milik keledai. Tak lama kemudian, si keledai terbangun. Dengan berat hati, si keledai pun kembali mengikuti si penjual garam untuk ke pasar. Tak lama berselang, tibalah mereka di sungai. Si keledai lagi-lagi menangkupkan kakinya ke dalam sungai. Alhasil, semua kapas basah dan menjadi sangat berat. Si keledai tidak bisa bangun. Ia terus menangis sambil terisak-isak.
karena kasihan, si penjual garam membantu mengangkut semua kapas yang ada di dalam kantong keledai. Ia juga membantu keledai untuk bangun agar segera keluar dari sungai. Si keledai pun kemudian berterima kasih dan berjanji ke si penjual garam untuk membantunya berjualan kembali di pasar dengan lebih. Nah, teman-teman semua, kira-kira kita boleh nggak sih bersifat seperti keledai? Kira-kira sifat keledai di cerita ini seperti apa, teman-teman? Sifat keledai yaitu pemalas. Boleh tidak kita pemalas seperti keledai yang tidak mau melaksanakan tugasnya dengan benar? Nah, setelah kalian menonton dan mendengarkan video tadi, silahkan kalian diskusikan tentang apa pengertian teks cerita fantasi, ciri-ciri teks cerita fantasi, dan juga unsur-unsur yang terdapat di dalam teks cerita fantasi. Untuk mempermudah diskusi kalian boleh mencari referensi dari buku paket ataupun boleh juga dari internet. Baiklah, Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Caranya, masing-masing dari kalian harus menyebutkan angka dari nomor 1 sampai nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga seterusnya. Setelah itu, untuk kelompok 1, maka anggotanya adalah yang tadi menyebutkan angka 1 sebanyak 5 orang. Kemudian untuk kelompok 2 juga sama, yang tadi menyebutkan angka 2 sampai 5 orang. Dan kelompok 3, 4, dan 5 sama seperti itu juga. Kelompok sudah Ibu bagi. Silahkan kalian mulai diskusinya. Sambil kalian berdiskusi, Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan kalian isi dengan hasil diskusi kalian. Setelah kalian selesai berdiskusi, maka hasil diskusi kalian harus kalian presentasikan. Apakah kalian sudah selesai, anak-anak, berdiskusinya? Baik, kalau kalian sudah selesai, mari kita mulai presentasinya dari kelompok 1. Sementara kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok-kelompok yang lain dimohon untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 1, kemudian kelompok-kelompok yang lain bisa menanggapi presentasi kelompok 1. Begitu juga kelompok-kelompok yang lainnya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berarti diskusi kita hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, dari diskusi-diskusi kalian bisa menyimpulkan apa pengertian dari teks cerita fantasi. Kemudian kalian juga bisa menemukan ciri-ciri teks cerita fantasi dan juga unsur-unsur cerita fantasi. Nah, kalian sudah memahami pelajaran hari ini. Kita cukupkan pembelajaran hari ini dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.